Di kota masa depan yang megah, fajar menyingsing, melukis langit dengan sapuan emas dan mawar. Cahaya pagi yang lembut membelai puncak menara-menara pencakar langit yang menjulang tinggi, memantulkan sinarnya pada fasad kaca yang berkilauan. Ini adalah sebuah utopia, sebuah bukti dari pencapaian manusia, di mana harmoni antara teknologi dan alam tampak sempurna. Udara terasa segar dan bersih, diisi dengan kicauan burung-burung digital yang terbang dengan anggun di antara bangunan-bangunan. Jalan-jalan di bawah masih tenang, menunggu hiruk-pikuk kehidupan kota yang akan segera dimulai. Segala sesuatu berada di tempatnya, sebuah simfoni kedamaian yang teratur. Di atas segalanya, ada perasaan tenang yang mendalam, seolah-olah kota ini sendiri bernapas dalam tidurnya yang damai. Ini adalah dunia yang dibangun di atas harapan, sebuah mercusuar kemajuan. Di tengah ketenangan ini, berdiri seorang penjaga, sosok yang telah menyaksikan banyak fajar seperti ini. Wajahnya adalah peta dari pengalaman, dengan mata yang menyimpan kedalaman kebijaksanaan yang tak terduga. Angin sepoi-sepoi memainkan rambutnya yang panjang, menggerakkan jubahnya yang mengalir dengan lembut. Tatapannya tertuju pada cakrawala, namun matanya tidak hanya melihat pemandangan. Di dalam irisnya yang tenang, terpantul seluruh kota, setiap menara, setiap jalan, setiap kehidupan. Dia bukan hanya seorang pengamat, dia adalah bagian dari denyut nadi kota ini. Ada ketenangan dalam sikapnya, kekuatan yang tidak perlu dipamerkan. Dia adalah pilar yang tak terlihat, penopang kedamaian yang dinikmati semua orang, seringkali tanpa menyadarinya. Setiap tarikan napasnya selaras dengan ritme kota, hatinya berdetak seirama dengan jutaan orang di bawahnya. Tiba-tiba, harmoni itu pecah, seperti noda tinta yang menyebar di atas kanvas yang bersih. Awan gelap mulai berkumpul di atas kota dengan kecepatan yang tidak wajar. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi kelabu yang mengancam. Lampu-lampu kota mulai berkedip tak menentu, sinyal listrik yang panik melawan kegelapan yang merayap. Guntur yang dalam dan jauh bergema di antara gedung-gedung, bukan suara badai biasa, melainkan genderang perang yang mengancam. Udara yang tadinya tenang kini terasa berat dan penuh firasat. Bayangan memanjang dan menari-neri dengan cara yang aneh, mengubah arsitektur yang familiar menjadi siluet-siluet monster. Ketegangan menggantung di udara, begitu tebal hingga hampir bisa dirasakan. Kedamaian telah terkoyak, digantikan oleh firasat akan sesuatu yang mengerikan yang akan datang. Kota itu menahan napasnya, menunggu. Sang pahlawan merasakan perubahan itu bahkan sebelum matanya melihatnya. Itu adalah getaran di udara, pergeseran energi yang halus namun salah. Kepalanya terangkat, tatapannya menajam. Angin yang tadinya lembut kini mencambuk dengan kekuatan baru, menarik jubahnya dengan kasar. Dia merasakan sensasi kesemutan di ujung jarinya, firasat yang dingin merayap di punggungnya. Tanpa sadar, tangannya mengepal erat, otot-ototnya menegang sebagai antisipasi. Di sekitar buku-buku jarinya, partikel-partikel cahaya halus mulai berputar, seperti kunang-kunang energi yang terbangun dari tidurnya. Keheningan yang mengikuti gemuruh guntur itu lebih memekakan telinga daripada kebisingan apapun. Itu adalah keheningan sebelum badai, momen jeda yang dramatis di mana seluruh dunia tampak membeku, menunggu benturan yang tak terhindarkan. Lalu, itu muncul. Di antara dua gedung pencakar langit tertinggi, ruang itu sendiri tampak melengkung dan robek. Sebuah kehadiran gelap yang masif mulai terbentuk, sebuah pusaran energi negatif yang menyerap cahaya di sekitarnya. Itu bukanlah sesuatu dari dunia ini. Bangunan-bangunan di dekatnya mengerang di bawah tekanannya, beton retak dan kaca pecah. Puing-puing mulai berjatuhan ke jalan-jalan di bawah, menyebabkan kepanikan massal. Sirena mulai meraung saat orang-orang berlarian mencari perlindungan, teriakan mereka hilang ditelan oleh suara kehancuran. Di tengah kekacauan itu, sang pahlawan tetap tak bergerak. Matanya tertuju pada ancaman itu, ekspresinya berubah dari kewaspadaan menjadi tekad yang dingin seperti baja. Ketakutan tidak ada tempat di dalam hatinya, yang ada hanya tanggung jawab. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah pertempuran yang harus dia hadapi. Dengan tarikan napas dalam, dia memusatkan energinya. Kepalan tangannya semakin erat, dan partikel cahaya di sekitarnya meledak menjadi lebih terang, berputar-putar di sekeliling tubuhnya dalam tarian yang mempesona. Aura kekuatan menyelimutinya, mendorong kembali kegelapan yang menekan. Matanya bersinar dengan cahaya batin, cerminan dari kekuatan yang telah dia kuasai selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, ini tentang kehendak,
tentang penolakan untuk membiarkan dunianya jatuh. Setiap serat keberadaannya selaras, siap untuk dilepaskan. Udara di sekelilingnya berderak dengan kekuatan yang terkumpul, sebuah janji pembalasan yang akan segera datang. Tanpa ragu, dia meluncurkan dirinya ke depan. Dengan satu lompatan kuat, dia melesat ke udara, menentang gravitasi, meluncur lurus ke arah entitas gelap itu. Waktu seolah melambat saat dia terbang melintasi langit kota, sosok cahaya melawan latar belakang kegelapan dan kehancuran. Bentrokan itu tak terhindarkan. Saat tinjunya yang bersinar bertemu dengan inti kegelapan, gelombang kejut yang luar biasa mengguncang seluruh kota. Ledakan cahaya dan energi meletus, membutakan sesaat dan mengirimkan getaran yang terasa hingga ke fondasi bangunan. Debu dan puing-puing terlempar ke udara, menciptakan awan kekacauan yang menyelimuti pertempuran mereka. Pertarungan untuk nasib kota telah dimulai. Namun, musuh itu lebih kuat dari yang dia duga. Kegelapan itu melawan dengan kekuatan yang ganas dan purba. Sebuah tentakel energi gelap melesat keluar, menghantam sang pahlawan dengan kekuatan yang menghancurkan. Dia terlempar ke belakang seperti boneka kain. Tubuhnya menabrak sisi sebuah gedung sebelum jatuh ke tumpukan puing di bawah. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi. Suara pertempuran meredup menjadi dengungan yang jauh di telinganya. Dia berbaring di antara reruntuhan, napasnya terengah-engah, rasa sakit menjalari tubuhnya. Dia terluka, tapi tidak kalah. Dia mendorong dirinya untuk duduk, matanya yang masih menyala menatap tajam ke arah musuh yang menjulang di atasnya. Pertarungan ini masih jauh dari selesai. Dengan susah payah, dia bangkit. Setiap gerakan adalah perjuangan melawan rasa sakit, tetapi tekadnya lebih kuat. Saat dia berdiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanah di bawah kakinya mulai retak, bukan karena kerusakan, tetapi karena energi yang muncul dari dalam. Cahaya yang kuat meledak dari retakan-retakan itu, mengalir ke dalam dirinya, menyembuhkan luka-lukanya dan mengisi kembali kekuatannya 10 kali lipat. Auranya meledak menjadi kobaran api yang menyilaukan, mendorong kegelapan kembali. Langit di atas mulai cerah, seolah-olah harapan itu sendiri melawan keputusasaan. Dia mengangkat tangannya, mengumpulkan setiap ons kekuatannya yang baru ditemukan menjadi satu titik fokus. Ini adalah serangan terakhirnya, semua atau tidak sama sekali. Dengan teriakan yang bergema di seluruh kota, dia melepaskan serangan pamungkasnya, seberkas cahaya murni yang melesat ke jantung kegelapan. Keheningan menyelimuti setelahnya. Saat cahaya memudar, entitas gelap itu telah lenyap, dimurnikan oleh serangan terakhir sang pahlawan. Dia melayang di langit, sosok yang bersinar dengan cahaya kemenangan. Sinar matahari menerobos sisa-sisa awan badai, menyinari kota di bawah. Kerusakannya parah, tetapi kota itu selamat. Orang-orang mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, menatap ke langit dengan kagum dan terima kasih. Angin sepoi-sepoi yang lembut kembali, membawa serta janji awal yang baru. Di tengah kehancuran, ada harapan. Sang pahlawan menatap kotanya yang terluka, tahu bahwa pekerjaan membangun kembali akan sulit, tetapi mereka akan bertahan. Karena selama ada cahaya, kegelapan tidak akan pernah benar-benar menang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak konten seperti ini. Sampai jumpa lagi.